Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel berbagi pengalaman tentang pertanian, yaitu channel Tani Bertopeng. Dan salam satu hobi petani Indonesia. Mungkin admin beberapa hari ini tidak update karena disibukkan kebutuhan sehari-hari. Jadi keseharian admin ini terlahir sebagai seorang petani, hingga sekarang masih seorang petani, terutama petani singkong ya lur. Dan untuk lahan tentu yang saya tanamin tidak lebar, yaitu tidak sampai 1 hektar. Untuk itu kalau kebutuhan sehari-hari mengandalkan dari bertani itu mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan. Untuk itu admin untuk keseharian sehari-hari juga sebagai pedagang yang setiap hari ke pasar Kalangan, pasar yang pindah-pindah, dan pulangnya siang jam 11-12. Dan untuk waktu habis zuhur saya gunakan untuk ke ladang atau ngurus tanaman. Dan untuk kemarin mungkin agak beberapa hari tidak update karena banyak kebutuhan lur, banyak rewangan, banyak sumbangan. Jadinya admin bersih keras untuk bekerja, yaitu ke pasar untuk mencari uang langsung yang bisa didapat untuk digunakan untuk kebutuhan. Oke lur, kita kembali ke topik. Mohon maaf malah bercerita pengalaman sehari-hari yang mungkin kurang bermanfaat. Di video kali ini saya akan mengambil topik kelebihan dan kekurangan sistem tanam rapat versus sistem tanam renggang. Yang pertama akan kita bahas sistem tanam renggang atau sistem tanam lebar. Kelebihan sistem tanam renggang: 1. 80% anti krengkang. Dan ini masih ada peluang krengkang ya, walaupun sistem tanam renggang ini tapi sangat kecil, mungkin 10-20% jika pengaplikasian pupuk kimia kurang tepat. Tapi hampir bisa dipastikan anti krengkang ya lori. Semakin banyak pupuk, semakin bagus buahnya. Jika teman-teman biasa nanam singkong krengkang, maka gunakan sistem tanam renggang karena ini sangat cocok untuk lebatnya buah, bobotnya buah, dan besarnya buah. Untuk kelebihan yang kedua, peluang bobot per batang bisa mencapai 100 kg. Dan yang sudah admin buktikan, di jarak tanam 2 meter kali 1,5 meter bisa tembus 50 kg per pohon. Tips untuk sistem tanam renggang: jika ingin mencapai bobot per pohon 5 kg sampai 10 kg, gunakan jarak tanam 1 meter kali 1 meter. Jika target 10 kg sampai 20 kg per pohon, gunakan jarak 2 meter kali 1 meter. Dan jika ingin mencapai target per pohon 20 sampai 50 kg, gunakan jarak tanam 2 meter kali 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter kali 2 meter. Dan jika ingin mencapai target 50 kg sampai 1 kintal per pohon, gunakan jarak tanam 3 meter kali 3 meter. Jika sistem tanam renggang, jarak tanamnya seperti yang saya sebutkan tadi, dan hasilnya tidak mencapai target apa yang saya sebutkan tadi, berarti kurang maksimal. Masih ada yang kurang tepat, mungkin di cara penanaman, waktu penanaman, cara pemupukan, waktu pemupukan, atau jenis pupuk yang digunakan, dan jenis bibit yang digunakan masih kurang tepat. Atau mungkin juga perawatannya kurang tepat lur. Untuk teman-teman sedulur para petani, jika menanam singkong dengan sistem tanam renggang dan jarak tanamnya sesuai yang saya sebutkan tadi,
dan hasilnya belum mencapai target apa yang saya sebutkan tadi, boleh sharing atau berbagi pengalaman untuk di kolom komentar. Dan juga mungkin ada kendala lain, silahkan sharing. Dan untuk teman-teman yang berpengalaman di bidang ini, jika mempunyai solusi juga silahkan di share atau sharing di kolom komentar. Oke, kita kembali ke laptop. Untuk kelebihan sistem tanam renggang yang ketiga, yaitu memudahkan dalam perawatan, terutama mengatasi gulma. Dengan sistem tanam renggang, tentunya kita lebih leluasa dalam penyemprotan gulma dan tidak takut-takut bisa mengenai pucuk daun dari tanaman singkong tersebut karena ruang penyemprotannya lebar. Tentunya itu memudahkan kita dalam perawatan. Kelebihan yang keempat yaitu biaya beli bibit dan jasa tanam lebih sedikit. Untuk contoh, misalnya jarak tanam 2 meter kali 1,5 meter dalam 1/4 hektarnya itu cuman membutuhkan kurang lebih tidak sampai 5 ikat bibit singkong atau 1 karung sampai 2 karung bibit yang sudah dipotong. Jika bibitnya beli, berarti itu mengurangi biaya beli bibit yang sistem tanam rapat 1/4 itu membutuhkan kurang lebih 30 ikat. Kalau sistem tanam renggang ini cuma 5 ikat. Dan untuk biaya tanam tentu saja juga lebih ringan, karena biasanya 1/4 hektar itu untuk jasa tanam itu bisa orang 3 sehari, itu mungkin orang 2 cuman setengah hari selesai. Dan kelebihan yang keempat yaitu peluang tumbuh buah lebih banyak atau peluang lebatnya buah itu lebih besar. Dari pengalaman saya di sistem tanam renggang itu buah bisa mencapai 10 sampai 30 buah dalam satu pohon. Dan di sistem tanam renggang itu bagusnya batang disisakan menjadi 2 karena buahnya bisa muser ya lur ya. Dari pengalaman saya lur, tentu itu bisa terjadi karena tercukupinya proses fotosintesis. Jika 2 batang maka proses pembuatan makanannya lebih banyak dan sinar matahari secara leluasa bisa memenuhi seluruh bagian tanaman maupun tanah di sekitarnya. Oke lor, itu tadi kelebihan sistem tanam renggang. Selanjutnya akan kita bahas kekurangan sistem tanam renggang. Yang pertama, lebih banyak menghabiskan pupuk, baik pupuk organik, kompos, pupuk kandang maupun pupuk kimia. Untuk mencapai hasil yang maksimal di sistem tanam renggang tentu juga membutuhkan pupuk yang lebih banyak, karena 80% anti krengkang. Jika kita memperbanyak pupuk maka peluang besar lebat dan bobot buah itu lebih besar. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu biaya perawatan lebih banyak. Meskipun memudahkan dalam perawatan, akan tetapi kita harus lebih sering melakukan perawatan, terutama masalah gulma. Karena terlalu lebarnya jarak tanam, maka peluang tumbuhnya gulma itu lebih sering karena tercukupinya sinar matahari. Dari pengalaman saya dan teman saya itu, kalau sistem tanam renggang melakukan penyiangan gulma itu 3 kali, maka di sistem tanam rapat cukup sekali. Kekurangan sistem tanam renggang yang ketiga membutuhkan masa panen yang lama atau umur harus lebih tua untuk menghasilkan panen yang maksimal. Jika dipanen umur muda atau 7 bulan ke bawah, maka hasilnya akan kalah dengan sistem tanam rapat. Untuk mencapai hasil yang maksimal, gunakan masa panen atau umur tanaman lebih tua antara 10-15 bulan. Dan kekurangan yang keempat yaitu kurang cocok dipanen umur muda seperti yang saya sebutkan tadi.
Itulah lor, kelebihan dan kekurangan sistem tanam renggang berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman dari petani dari tetangga di sekitar saya lor. Selanjutnya akan kita bahas kelebihan dan kekurangan sistem tanam rapat. Kelebihan sistem tanam rapat: 1. Hasil panen melimpah banyak, antara 10-15 ton seperempat hektarnya umur 7 bulan atau 40-60 ton 1 hektar umur 7 bulan. Dan ini sudah saya buktikan panen kemarin. Untuk waktu panen juga sudah saya dokumentasikan dan bukti nota juga sudah saya tunjukkan. Seperempat hektar jenis singkong skoci umur 7 bulan tembus 11 ton 3 kintal lebih. Dan dari pengalaman saya, belum pernah saya jumpai di Seputi Agung Lampung Tengah sistem tanam renggang bisa tembus di atas 10 ton umur 7 bulan. Ya, kecuali lahan bekas semangka atau kencur. Kelebihan yang kedua, bisa dipanen umur muda. Cocok untuk petani yang mempunyai lahan sempit karena bisa dipanen umur muda dengan hasil maksimal, cocok sesuai kebutuhan. Kelebihan yang ketiga, stok pakan ternak melimpah. Cocok untuk para petani yang mempunyai ternak seperti kambing, sapi, ataupun kerbau karena rempalan batang singkongnya bisa untuk dijadikan stok pakan ternaknya. Karena di sistem tanam rapat itu wajib disisakan menjadi 1 batang untuk pohon singkongnya, maksimal umur 3 bulan. Dan waktu tepatnya untuk perempalan batang singkong di sistem tanam rapat itu umur 2 bulan sebelum melakukan pemupukan kimia pertama. Kelebihan yang keempat yaitu membutuhkan pupuk yang lebih sedikit daripada sistem tanam renggang, baik jenis pupuk kandang, pupuk organik, pupuk kompos maupun pupuk kimia. Karena di sistem tanam rapat itu tidak boleh ugal-ugalan dalam memupuk singkong, apalagi pupuk kimia, karena bisa kelemon yang bisa menyebabkan singkong keringkang ataupun leles. Kelebihan yang kelima, jika umur muda hasil panen lebih banyak daripada sistem tanam renggang. Itu yang sudah saya jelaskan tadi, dan di sini belum pernah saya jumpai sistem tanam renggang umur 7 bulan bisa tembus di atas 10 ton dalam seperempat hektarnya. Kelebihan yang keenam, biaya perawatan lebih sedikit. Itu lor tadi kelebihan sistem tanam rapat. Selanjutnya kita bahas kekurangan sistem tanam rapat. Yang pertama, peluang penyakit jamur akar putih ataupun busuk akar ataupun leles maupun keringkang lebih besar. Solusi, lakukan perempalan umur 2 bulan. Kelemahan yang kedua atau kekurangan yang kedua, biaya beli bibit dan jasa tanam lebih banyak. Karena di sistem tanam rapat itu lebih banyak membutuhkan bibit dan jasa tanamnya juga lebih banyak karena proses penanamannya lebih lama. Kekurangan yang ketiga, agak menyulitkan dalam perawatan, misalnya penyemprotan gulma. Karena ruang semprotnya itu lebih kecil, jarak tanamnya lebih rapat, maka kita lebih berhati-hati agar tidak mengenai pucuk daun. Kelemahan atau kekurangan yang keempat, peluang bobot buah per pohon lebih kecil. Dan kekurangan selanjutnya, peluang lebatnya buah, banyaknya buah, besarnya buah juga lebih sedikit daripada sistem tanam renggang. Itu lor tadi kelebihan dan kekurangan sistem tanam rapat vs sistem tanam renggang.
Semoga penjelasan tadi bisa dijadikan takaran untuk teman-teman sekalian, apakah akan menggunakan sistem tanam rapat atau sistem tanam renggang. Sistem tanam yang tepat sesuai dengan keadaan tanah, keadaan cuaca, dan luas kecil lebarnya lahan itu juga berpengaruh besar dalam meningkatkan hasil yang maksimal. Semoga sedikit penjelasan admin tadi tentang kelebihan dan kekurangan sistem tanam renggang vs sistem tanam rapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa yang belum like silahkan di like. Jika bermanfaat maka share ke teman-teman Anda di grup-grup Anda, baik grup WA maupun Facebook. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya lahan lur. Ini mau coba ditimbang. Batang satu ini. Oh ini tikus. trotol nih. Tuh tumbangin. Motor 47. Tuh lihat lur. 47 kilo.